Kakek ketua Pelian Kaipang ini selain terkenal sebagai seorang ketua berpengaruh dari perkumpulan pengemis itu sebagai seorang pendekar budiman. Juga akhir-akhir ini namanya menjulang tinggi sebagai seorang patriot yang menentang kaum penjajah dengan mengorbankan banyak sekali anggota Pelian Kaipang. Ketika mereka semua itu tiba di markas kaum Pelian Kaipang, Han menjadi kagum dan juga terharu. Ia kagum menyaksikan kehadiran tamu para tokoh Kangou yang ratusan orang jumlahnya tidak kurang dari 200 orang. Dan ia terharu ketika melihat Lo Pangcu yang sudah amat tua itu menerima para tamu di tempat terbuka dalam hutan hanya duduk di atas rumput saja. Keadaan kakek yang berpakaian butut itu amatlah miskinnya. Di situ pun hanya terdapat beberapa buah gubuk kecil sederhana. Namun wajah kakek tua ini tampak berseri gembira menyambut para tamu yang terpaksa juga duduk di atas rumput. Ada yang duduk di akar pohon, ada pula yang berjongkok, tidak kurang pula yang berdiri saja. Sungguh sebuah pertemuan yang amat sederhana. Dan kalau pertemuan ini diadakan untuk merayakan hari ulang tahun sungguh merupakan sebuah perayaan yang luar biasa sederhananya. Amatlah mengharukan menyaksikan betapa kakek itu bangkit dan berkali-kali menyambut para tamu dengan membungkuk dan mengangkat kedua tangan di depan dada. Menghaturkan terima kasih dan minta maaf bahwa dia tidak dapat menyambut para tamu sebagaimana mestinya, bahkan bangku pun tidak ada. Akan tetapi lebih mengharukan lagi adanya barang-barang sumbangan yang ditumpuk begitu saja di atas rumput. Padahal di antara barang-barang itu terdapat benda-benda yang amat berharga dan mahal harganya. Juga Han mengenal Lau Sin Lian yang cantik jelita dan gagah perkasa berdiri di samping ayahnya. Ikut menyambut dan memberi hormat kepada para tamu. Biarpun pakaian Sin Lian juga sederhana akan tetapi cukup bersih dan tidak penuh tambalan seperti pakaian ayahnya. Pakaian gadis ini ringkas dan ketat membayangkan tubuh yang ramping padat sehingga para tamu pria yang muda-muda memandangnya penuh kagum. Terima kasih Cui sekalian. Cui yang sudi datang dan masih mengingat akan ulang tahun seorang kakek seperti saya. Sungguh budi Cui sekalian itu bertumpuk setinggi gunung, lebih tinggi daripada tumpukan barang sumbangan yang saya terima. Cui sekalian, barang-barang sumbangan Cui ini tidak akan sia-sia. Bukan untuk saya pribadi melainkan akan saya kirimkan ke Sichuan sebagai penambah biaya perlawanan menentang pemerintah penjajah. Saya sudah tua dan sejak dahulu seorang pengemis seperti saya tidak membutuhkan apa-apa, yang saya butuhkan hanyalah kebebasan tanah air dari cengkeraman penjajah. Hidup Lau Pangcu yang gagah perkasa. Teriakan-teriakan ini menggegap gempita. Dan banyak di antara para tamu merogoh saku dan menguras isi saku untuk ditumpukan pula ditumpukan barang sumbangan. Setelah mereka mendengar bahwa semua sumbangan akan dikirim ke Sichuan untuk biaya perlawanan terhadap penjajah. Melihat ini, Lau Pangcu memandang terharu sampai basah kedua matanya. Han juga terharu. Ketika ia memandang di antara para tamu terdapat seorang yang mukanya bopeng penuh bekas cacar burik-burik. Jantungnya berdebar. Ia pernah melihat orang ini. Tak mudah melupakan muka bopeng seperti itu. Akan tetapi ia lupa lagi di mana. Selagi ia mengingat-ingat si muka bopeng yang membawa pedang di punggungnya itu tiba-tiba melompat ke tengah lapangan. Berhadapan dengan Lau Pangcu mengangkat tangan kanan ke atas dan berteriak. Saudara-saudara seperjuangan kalian telah tersesat jauh. Mendengar seruan yang nyaring sekali ini semua orang tertegun dan tidak ada yang mengeluarkan suara. Semua mata ditujukan kepada si muka bopeng ini. Juga Lau Pangcu dan Lau Sin Lian memandang. Dengan sikap tenang dan sabar berbeda dengan sikap Sin Lian yang marah. Lau Pangcu menjura kepada orang itu dan berkata, "Mohon maaf jika saya tidak mengenal si Cu.
Akan tetapi saya tidak meragukan bahwa si Chu tentulah seorang saudara sepaham dan seperjuangan yang menentang penjajah. Maka si Chu sudi datang di tempat kami ini. Akan tetapi apakah maksud si Chu dengan ucapan tadi? Kita semua adalah kaum pejuang yang gagah perkasa yang siap mengorbankan apapun juga demi nusa bangsa. Dan akan berjuang terus sampai penjajah dipukul hancur. Bagaimana mungkin kita harus bekerja sama dengan Bu Samkui seorang pengkhianat bangsa? Ucapan itu hebat sekali. Pada waktu itu satu-satunya kekuasaan yang mati-matian menentang pemerintah Manchu adalah Bu Samkui, yang mempertahankan daerah Sichuan secara mati-matian dan gagah berani, menimbulkan rasa simpati dan kagum di hati semua pejuang. Sekarang si Muka Bopeng ini memakinya sebagai pengkhianat bangsa, hati siapa tidak akan kaget. Apa yang kau ucapkan ini si Chu? Buong Ya adalah seorang raja muda yang merupakan satu-satunya pemimpin kita menentang Manchu. Dan Sichuan adalah satu-satunya tempat yang dapat menampung kekuatan pejuang. Hehehe, sungguh picik sekali pendapatmu, Lau Pangcu. Apa yang dikatakan Oukian itu tepat sekali. Suara ini amat nyaring dan berwibawa dan tiba-tiba setelah menyambar angin besar di tengah lapangan itu muncul seorang kakek yang mukanya seperti muka kuda. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Lau Pangcu dan Sin Lian ketika mengenal kakek itu yang bukan lain adalah Mabin Lomo. Lau Pangcu pernah melihat tokoh ini satu kali sedangkan Sin Lian sudah sering kali mendengar nama besar datuk kaum sesat ini, yang menjadi majikan atau kepala dari Inko San, Lembah Mega, di Gunung Tai Heng San dan kini dapat menduganya. Tentu saja Han Han segera mengenal iblis muka kuda ini dan sekarang teringatlah ia akan si Muka Bopeng yang bernama Oukian itu. Seorang di antara pembantu Mabin Lomo ketika ia bersama Lulu ditawan di atas perahu dahulu itu. Beberapa orang di antara para tamu juga mengenal kakek itu karena termasuk tokoh kaum sesat. Namun harus diakui bahwa kakek ini selalu menentang bangsa Manchu sehingga dianggap sebagai teman seperjuangan. Kiranya Siang Koan Lilo Ciampu yang berkenan datang berkunjung. Sungguh merupakan kehormatan besar sekali bagi kami dan merupakan kebahagiaan besar bahwa kini sekeluarga pejuang dapat bertemu dan berkumpul di sini. Mendengar ucapan Lau Pangcu ini yang menjura dengan penuh kehormatan kepada kakek muka kuda, semua tamu menjadi terkejut sekali, terutama sekali mereka yang baru tahu bahwa kakek bermuka lucu ini adalah tokoh hitam yang sudah amat terkenal itu. Memang aku sengaja datang untuk meluruskan yang bengkok, membersihkan yang kotor. Perjuangan kita tidak boleh diselewengkan dan pendapatmu tadi benar-benar merupakan penyelewengan besar, Lau Pangcu. Kuulangi lagi bahwa pendapat Oukian tadi tepat sekali. Merupakan penyelewengan besar kalau kita membantu si pengkhianat Bu Samkui yang seharusnya malah kita musuhi. Lau Pangcu, apakah engkau pura-pura lupa bahwa Bu Samkui merupakan seorang di antara pemberontak-pemberontak dan pengkhianat besar yang menjadi sebab utama jatuhnya kerajaan Beng? Apakah engkau lupa akan riwayat hitam yang menyelimuti diri Bu Samkui? Wajah Lau Pangcu berubah merah. Dia maklum bahwa yang kini menyerangnya dengan kata-kata adalah seorang di antara datuk-datuk hitam yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Dan maklum pula bahwa Mabin Lomo adalah seorang penentang penjajah yang gigih. Akan tetapi ia pun mengenal siapa kakek ini dan ia cukup mengenal pula siapa Bu Samkui. Maka dengan suara tenang ia menjawab, tentu saja saya tahu Lo Ciampo. Bu Samkui yang kini merupakan satu-satunya kekuasaan yang masih sanggup bertahan terhadap penjajah dahulu adalah seorang panglima bala tentara Beng, yang bertugas menjaga dan mempertahankan tapal batas utara.
Jasanya untuk kerajaan Beng sudah amat besar, jauh lebih besar daripada jasa para menteri dan pembesar di kota raja yang hanya membesarkan kesenangan diri sendiri. Akan tetapi apa kau pura-pura menutupi pengkhianatannya? Jauh sebelum bangsa Manchu datang dia telah memberontak. Bu Samkui telah memberontak terhadap kerajaan Beng dan bergerak dari utara bersama dengan pemberontak Lai Chuseng yang mengangkat diri sendiri menjadi raja di Sensi. Dan pemberontak Tio Han Tiong yang bersarang di barat. Apakah engkau hendak menyangkal sejarah? Maaf Lo Ciampo. Saya mengerti akan semua itu. Akan tetapi saya pun mengerti mengapa mereka itu memberontak. Karena pada masa itu pemerintahan kerajaan Beng amat buruk dan lemah karena kaisar dan para menterinya mengubur diri dalam kesenangan dan pemuasan nafsu-nafsu duniawi. Tidak mempedulikan keadaan rakyat yang hidup sengsara. Dari luar ditindas para perampok dan bajak-bajak, dari dalam ditindas oleh para pembesar yang lalim. Kerajaan Beng makin suram dan bobrok bagaikan sebuah bangunan yang makin lama makin lemah dan rusak karena digerogoti tikus-tikus dan rayap dari dalam. Sebagai orang-orang gagah yang mengingat akan nasib rakyat jelata, mereka bangkit menentang kaisar. Akan tetapi malah dimusuhi dan terpaksa mereka memberontak terhadap pemerintah yang bobrok. Omongan orang yang berjiwa pemberontak. Betapapun juga alasannya, Bu Samkui sudah terang seorang pemberontak. Seorang panglima yang tidak setia kepada rajanya. Dan orang macam itu sekarang hendak kalian bantu? Penyelewengan besar. Tidak ingatkah engkau bahwa selain dia itu pemberontak, dia juga seorang pengkhianat bangsa? Lupakah engkau bahwa Bu Samkui si pengkhianat itulah yang bersekutu dengan bangsa Manchu? Bu Samkui bersekutu dengan Pangeran Jorgan yang waktu itu memimpin barisan Manchu. Kemudian bersama-sama menyerang ke selatan menduduki kota raja yang telah dirampas pemberontak Lai Chuseng. Maaf Lo Ciampo. Saya kira hal itu terpaksa dilakukan untuk menundukkan Lai Chuseng. Hal itu termasuk siasat perang. Hahaha. Siasat kotor dan siasat goblok yang sama sekali tidak berhasil. Setelah bersekutu dia berani memasukkan serigala ke dalam kandang. Kemudian dia sendiri dimusuhi oleh bangsa Manchu dan dikejar-kejar sampai lari terbirit-birit ke barat. Hahaha, dan orang macam itukah yang hendak kalian bantu? Habis kalau menurut pendapat Lo Ciampu bagaimana baiknya? Lau Pangcu yang terpaksa mengalah karena terdesak bertanya. Kita berjuang sendiri. Kita menghancurkan penjajah Manchu. Kalau sudah berhasil kita membasmi pemberontak-pemberontak macam Bu Samkui, kita harus menegakkan kembali kerajaan Beng yang tercinta. Kaisar terakhir kerajaan Beng telah membunuh diri dan saya tidak melihat adanya keturunan kaisar yang lolos dari maut ketika bangsa Manchu menduduki istana. Masih banyak tokoh-tokoh Beng yang hidup di saat ini. Termasuk aku. Apa sukarnya kelak menentukan pilihan baru untuk kaisar kerajaan Beng? Lau Pangcu tidak dapat menjawab lagi. Keadaan menjadi sunyi, suasana menjadi tegang. Semua orang menjadi bingung setelah mendengar perdebatan kecil itu. Karena sebagian besar dari mereka berjuang mati-matian hanya karena tidak suka melihat tanah air dijajah bangsa asing. Adapun mengenai urusan kerajaan Beng yang sudah runtuh, mengenai urusan pemberontakan-pemberontakan yang lalu, mereka sama sekali tidak tahu. Dan tidak pula memperhatikan. Mereka berjuang dengan dasar mengusir penjajah dari tanah air. Kini muncul urusan berbelit-belit mengenai negara, mereka tidak mengerti dan menjadi bingung. Apalagi karena yang berdebat ini adalah Lau Pangcu yang selama dalam perjuangan ini merupakan pemimpin pejuang yang gigih dan pandai. Berhadapan dengan seorang tokoh besar pula, bukan hanya tokoh perjuangan yang selalu melakukan perlawanan terhadap penjajah secara menyendiri.
Sehingga nama pejuang-pejuang Inko San amat terkenal akan tetapi juga tersohor sebagai seorang tokoh Kangou yang dianggap manusia iblis. Melihat ayahnya tak dapat menjawab, agaknya terdesak oleh alasan-alasan yang dikemukakan iblis muka kuda itu. Sin Lian cepat melangkah maju berkata dengan suara tenang namun nyaring berwibawa kepada kakek itu. Siang Koan Lo Ciampue, sudah lama saya mendengar nama besar Lo Ciampue yang terkenal sebagai Mabin Lomo. Kalau ada perbedaan pendapat antara Lo Ciampue dengan kami itu tidak perlu dipersoalkan. Kami adalah golongan pejuang yang tidak mempunyai pamrih untuk diri pribadi kami, satu-satunya hanyalah untuk menentang kaum penjajah. Soal siapa yang kelak akan memimpin rakyat setelah penjajah berhasil diusir dari tanah air itu soal nanti. Terserah kepada kaum cerdik pandai yang ahli mengenai hal itu. Sudah jelas bahwa Sichuan merupakan satu-satunya daerah yang menjadi pusat kegiatan menentang penjajah. Maka kesanalah kita menoleh untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Kalau Lo Ciampue suka bekerja sama dengan kami syukurlah. Kalau tidak pun tidak mengapa. Kita mengambil jalan sendiri dan cara sendiri untuk menghancurkan penjajah. Semua tamu mengangguk-angguk mendengar ucapan tegas dari Sin Lian ini. Mabin Lomo memandang tajam dan mengerutkan keningnya. Nona muda kau siapakah? Dia adalah Lau Sin Lian puteriku, kata Lau Pangcu. Mabin Lomo mengangguk-angguk akan tetapi matanya tidak pernah melepaskan wajah gadis itu. Kemudian ia berkata, di antara orang-orang yang menjunjung kegagahan, segala pertentangan faham dan perbedaan pikiran hanya dapat diselesaikan melalui pertandingan kekuatan. Siapa kuat dia menang dan benar. Lau Pangcu dan Sin Lian hendak membantah pendapat yang memuja hukum rimba seperti kebiasaan watak kaum sesat itu. Akan tetapi sambil tertawa Kian si muka bopeng sudah meloncat maju menghadapi Sin Lian dan berkata, hahaha, memang seharusnya begitu. Dan, Lau Pangcu, maafkan pertanyaanku. Apakah puterimu ini sudah bertunangan? Akan segala sopan santun kosong maka pertanyaan ini diterima sewajarnya olehnya, tidak dianggap kurang ajar. Belum. Oh Sicu. Bagus. Kalau begitu kebetulan selagi Lau Pangcu mengadakan perayaan ulang tahun, mengapa tidak sekalian mencarikan jodoh untuk puterimu? Kulihat puterimu sudah lebih dari cukup dewasa. Bagaimana kalau sekarang ditentukan bahwa siapa yang dapat menandinginya berhak meminangnya? Hehe, aku pun belum menikah. Maksudku sudah duda dan sedang mencari jodoh. Mulut busuk. Sin Lian membentak marah sekali. Tadinya gadis yang sudah menerima gemblengan Xiao Lim Chit Kiam ini yang sudah matang pula pengalamannya dan luas pandangannya, mengambil sikap tidak memusuhi Mabin Lomo yang betapapun juga adalah seorang kawakan. Akan tetapi kini sikap Kian sebagai seorang wanita muda yang masih panas darahnya, ia menjadi marah sekali dan telunjuknya menuding ke arah hidung yang kulitnya kasar itu. Apakah engkau tidak pernah melihat bayangan mukamu yang buruk dan lebih menjijikan daripada muka tikus selokan itu? Cih, tak bermalu. Kalau engkau hendak mencoba kepandaian untuk mempertahankan pendirian masing-masing, majulah dan jangan terlalu lebar membuka mulut yang berbau busuk. Sin Lian memang pada dasarnya galak dan pandai sekali bicara, maka sekali terbangkitkan kemarahannya. Ucapannya amat pedas menusuk jantung, membuat si muka bopeng sebentar merah sebentar pucat. Ia pun marah sekali apalagi melihat betapa para tamu banyak yang menahan tawa dengan menyembunyikan mulut di balik lengan baju. Bocah sombong. Kau mau mengenal kelihayan tuanmu? Ia membentak. Majulah dan cabut pedangmu. Sin Lian sudah melolos pedangnya karena gadis ini tidak sudi beradu lengan dengan si muka bopeng.
Dan kalau dia melayani orang itu bertanding tangan kosong mau tidak mau ia harus membiarkan lengannya beradu dengan lengan lawan. Ia pun dapat menduga bahwa sebagai kaki tangan Mabin Lomo, si muka bopeng ini tentulah lihai ilmu silatnya. Diam-diam Ou Kian menjadi girang. Memang dia sendiri adalah seorang jago pedang yang menganggap bahwa ilmu pedangnya adalah yang paling tinggi di dunia. Entah sudah berapa ratus kepala orang terpenggal oleh pedangnya itu selama ia merantau sebagai perampok tunggal. Sebelum ia ditundukkan Mabin Lomo dan menjadi pembantu iblis muka kuda. Cepat ia menggerakkan tangan dan dengan aksi yang boleh juga tubuh tegak kaki kanan diangkat menempel lutut kiri. Tangan kiri menjulang ke atas dengan telunjuk menunjuk ke langit, tangan kanan mencabut pedang di pinggangnya. Aksinya memang hebat, sayang dia pakai senyum-senyum segala sehingga mukanya yang memang tak dapat dikatakan tampan itu menjadi makin buruk. Lihatlah Kiam Sutku yang tiada tandingan. Ou Kian membentak lalu pedangnya berkelebatan menyilaukan mata. Dia sudah bersila pedang tidak langsung menyerang karena pada pendapatnya, kalau melihat ilmu pedangnya gadis putri ketua Pelian Kaipang itu tentu akan menguncup hatinya dan akan menyerah tanpa bertanding lagi. Sin Lian mendengus sebal dan membentak. Sambutlah. Pedangnya sudah menusuk dengan kecepatan kilat. Dara ini adalah murid dari Xiao Lim Chit Kiam, 7 orang pendekar Xiao Lim Pai yang sudah terkenal sebagai ahli pedang kenamaan. Dan Sin Lian sudah mewarisi ilmu pedang Chit Sung Sin Kiam, ilmu pedang sakti 7 bintang. Kini menghadapi si muka bopeng yang sombong, gadis itu sudah menusuk ujung pedang tergetar dan pecah menjadi 7 sinar. Akan tetapi Dara itu hanya mempergunakan 3 sinar untuk menusuk ketiga bagian tubuh lawan, yaitu tenggorokan, ulu hati dan pusar. Gerakannya cepat sekali sehingga seolah-olah ada 3 batang pedang yang melakukan penyerangan. Ou Kian kebingungan dan ilmu pedangnya yang dipamerkan tadi menjadi kacau balau. Karena secara bertubi-tubi ia harus menangkis 3 sinar itu. Tangkisannya ngawur, akan tetapi karena memang dia seorang yang sudah memiliki ilmu silat tinggi ia berhasil juga menangkis sambil berloncakan ke belakang. Tangannya tergetar setiap kali pedangnya bertemu dengan ujung pedang lawan. Barulah ia terkejut bukan main. Sama sekali tidak mengira bahwa gadis muda yang cantik itu memiliki gerakan sedemikian cepat dan kuatnya. Tanda bahwa ilmu pedang gadis itu hebat bukan main. Ou Kian maklum akan kelihayan lawannya, maka ia tidak lagi berani banyak aksi dan cepat ia menggerakkan pedang. Bertanding dengan sungguh-sungguh dan melakukan serangan balasan. Namun tusukan dan bacokan pedangnya mengenai angin dan di detik berikutnya kembali ujung pedang Sin Lian seperti berubah menjadi lebih banyak lagi. Kemudian 5 sinar menyambar ke arahnya dengan suara mencicit. Ou Kian berhasil menangkis 3 kali, akan tetapi tangkisan yang ketiga membuat tubuhnya terdesak dan posisinya rusak sehingga susulan 2 kali serangan agaknya takkan dapat ia tangkis lagi. Mundurlah. Tiba-tiba terdengar seruan Mabin Lomo dan ujung pedang Sin Lian hanya dapat merobek sedikit kain baju di bagian dada Ou Kian. Karena mendadak tubuh Ou Kian seperti ditiup angin terlempar ke belakang. Mabin Lomo setelah menggunakan Sin Kang mendorong tubuh Ou Kian dan menyelamatkannya dari pedang Sin Lian. Kini berdiri menghadapi gadis itu dengan pandang mata penuh selidik. Nona, bukankah itu Chit Sung Sin Kiam yang kau mainkan? Apakah engkau anak murid Xiao Lim Pai? Tidak salah Lo Ciampoe. Aku adalah murid Xiao Lim Chit Kiam. Jawab Sin Lian tenang. Mabin Lomo mengangguk-angguk. Pantas Kiam Hoatmu lihai. 2 orang di antara Xiao Lim Chit Kiam tewas kabarnya di tangan Putri Manju. Sudah sepatutnya kau menentang pemerintah penjajah Manju.
Akan tetapi sungguh sayang sekali kalau murid Xiao Lim Pai sampai menjadi kaki tangan pengkhianat seperti Bu Sam Kui. Nona Lau, kurasa guru-gurumu akan marah kalau mendengar kau akan membantu pengkhianat Bu Sam Kui. Siang Koan Lo Ciampue, guru-guruku pun kini berjuang bersama kekuatan di Sichuan bersama-sama menentang Manchu. Tiba-tiba Siang Koan Li tertawa, suara ketawa yang tidak lumrah manusia, lebih mirip suara ringkik kuda marah. Sungguh memalukan. Sungguh tersesat dan menyeleweng jauh. Seorang pemberontak dan pengkhianat malah dibantu. Apakah dunianya tokoh-tokoh Kang Ou yang menyebut diri kaum bersih dan golongan putih sudah terbalik? Sin Lian menjadi marah mendengar guru-gurunya diajak. Lo Ciampue, kalau Lo Ciampue tidak setuju dengan pendirian kami, sudah saja Lo Ciampue boleh berjuang sendiri. Apa artinya perjuangan yang liar tanpa pimpinan? Tidak peduli apa yang dilakukan oleh Bu Ongya dahulu. Namun sekarang kenyataan Bu Ongya adalah satu-satunya tokoh yang gigih melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dan di sanalah berkumpul seluruh orang gagah yang hendak mempertahankan tanah air. Kalau tidak berjuang di bawah benderanya, habis siapa yang akan menjadi pemimpin kami? Tiba-tiba terdengar suara ketawa dan tahu-tahu di situ berkelebat bayangan dua orang. Dan di dekat Sin Lian sudah berdiri dua muda yang memiliki gerakan cepat sekali juga mengagumkan. Karena mereka adalah seorang pemuda tampan gagah dan seorang dara cantik jelita. Suara ketawa tadi adalah suara mereka berdua yang meloncat dari kumpulan para tamu, dan kini yang wanita berkata, "Mabin Lomo, mengapa engkau memaksa orang lain untuk berjuang demi mencapai cita-cita pribadimu?" Mabin Lomo melotot dan membentak, "Bocah lancang mulut. Apa maksudmu?" Gadis muda yang bersikap lincah dan masih muda sekali, tidak lebih tua dari Sin Lian, tersenyum mengejek lalu menjura ke arah Lau Pangcu dan Sin Lian dan berkata lantang, "Cui sekalian, tidak perlu heran mengapa dia ini menentang Sichuan. Siapakah yang tidak tahu bahwa Mabin Lomo adalah bekas menteri kerajaan Beng bernama Siang Koan Li? Siapa yang tidak tahu bahwa dia melatih murid-muridnya di Inkosan untuk membentuk barisan yang kuat? Berbeda sekali dengan kita yang berjuang tanpa pamrih pribadi. Mabin Lomo Siang Koan Li berjuang untuk dapat mengangkat diri sendiri menjadi kaisar menggantikan kerajaan Manchu. Tentu saja dia menentang Bu Sam Kui, raja muda di Sichuan." Diam-diam Mabin Lomo terkejut, akan tetapi dia adalah seorang yang angkuh dan percaya kepada diri sendiri. Maka dengan mata melotot ia membentak, "Memang benar. Dan mengapa tidak? Aku jauh lebih berharga daripada si pengkhianat Bu itu. Dan siapa yang menentang pendapat ini boleh maju membuktikan sendiri bahwa aku lebih patut kalian jadikan pemimpin dalam perjuangan menentang penjajah daripada si pengkhianat bangsa Bu Sam Kui." Melihat kakek yang menjadi amat marah dan mengambil sikap menantang-nantang itu, Lau Pangcu cepat menghadapinya dan menjura penuh hormat, "Harap Siang Koan Lo Ciampue sudi menghabiskan saja urusan ini. Marilah, silakan duduk sebagai tamu terhormat. Dan dalam kesempatan ini kiranya tidak perlu kita melanjutkan pembicaraan yang hanya menimbulkan pertentangan itu. Yang penting garis besar kita semua sama, ialah menentang penjajah Manchu. Silakan." "Tidak bisa." Mabin Lomo membentak, pandang matanya masih marah membayangkan ketidakpuasan dan kemarahan ditujukan kepada dua orang muda yang baru tiba itu. "Kalau kalian semua masih melanjutkan keinginan hendak mengabdi kepada pengkhianat Bu, tak mungkin aku tinggal diam saja. Dengan demikian kalian berarti menjerumuskan diri ke dalam penyelewengan dan menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa pula. Bagaimana aku, Siang Koan Li, boleh tinggal diam saja melihat orang-orang mengkhianati kerajaan Beng?" Kakek yang menjadi datuk golongan sesat ini lalu melangkah maju menghadapi Lau Pangcu dan berkata,
Lau Pangcu, percuma bagiku bicara dengan segala macam bocah lancang. Lau Pangcu adalah seorang yang sudah tua dan sudah banyak pengalaman, maka ku minta agar mulai sekarang juga insyaf dan membelokkan kembali perjuangan ke arah jalan benar. Jangan lagi membantu pengkhianat Bu Samkui dan marilah kita bekerja sama. Kalau memang ada pahala di kemudian hari setelah perjuangan berhasil, kitalah yang patut menerimanya, bukan pengkhianat Bu itu. Nah, harap putuskan sekarang juga. Lau Pangcu, bagaimana pendirianmu? Lau Pangcu menghela napas panjang. Siang Koan Lo Ciampu terlalu mendesak, apa boleh buat. Kalau menurut saya pribadi, saya tetap akan membantu Secuan. Karena berhasil tidaknya perjuangan kita sesungguhnya tergantung kepada kekuatan Secuan sebagai tempat pertahanan terakhir. Ketua Pelian Kai Pang itu berhenti sebentar lalu menoleh ke arah para tamu yang memandang tegang. Tentu saja pendirian saya ini merupakan pendirian Pelian Kai Pang pula, dan kami tidak akan mempengaruhi pendapat para sahabat pejuang yang saat ini menjadi tamu kami. Para tamu berteriak-teriak menyatakan persetujuan mereka dengan pendirian Lau Pangcu. Mereka bersorak riuh rendah dan hal ini membuat wajah Mabin Lomo menjadi merah. Jelaslah bahwa tidak banyak yang mendukungnya. Lau Pangcu, kalau begitu kau ini bukan lain adalah pemimpin pengkhianat. Pantas-pantas. Memang semenjak dahulu jauh sebelum penjajah Manchu datang, Pelian Kai Pang, Partai Teratai Putih, memang terdiri dari orang-orang pemberontak dan pengkhianat. Sekarang sudah menjadi pengemis gembel gelandangan pun masih menjadi pengkhianat. Sungguh tak tahu malu.